Halo Sobat Dukcapil, aku Bertrand. Senang sekali bisa menyapa Sobat Dukcapil dimanapun kalian berada. Jadi kembali lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Oke, jadi kali ini aku nggak sendirian ya teman-teman. Aku bersama salah satu staf Dispenduk Capil Surabaya. Ya kalian tahu sendiri namanya siapa? Mas Fares. Halo Sobat Dukcapil. Halo Mas Fares, gimana kabarnya Mas Fares? Alhamdulillah baik hari ini. Kalau Bertrand sendiri gimana? Saya sangat baik dong Mas Fares. Ngomong-ngomong nih, kemarin kan kita habis merayakan Idul Adha. Apakah Mas Fares merayakan euforia Idul Adha, Mas? Oh jelas. Jelas. Meskipun saya nggak ikut sumbangsi dalam memeteli daging ya. Saya agak takut ya sama Oke. darah. Saya ikut kontribusi juga loh. Apa itu Makan Mas? satenya. Makan satenya. Mas sudah jadi. Oke. Jadi sangat menyenangkan sekali Mas Iya. ya. Oke, Sobat Dukcapil, untuk 15 menit ke depan aku dan Mas Fares akan membantu Sobat Dukcapil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang sudah dikumpulkan oleh tim melalui DM Instagram @swargaloka.sby dan @dispendukcapil.sby. Benar Gitu. banget. Oke, langsung saja Mas Fares ya. Nah, ini dari pertanyaan pertama Mas. Dari Instagram Atriduwila. Oke, untuk cek ulang KTP karena perubahan dan syaratnya apa saja Min? Tolong dijawab ya Min. Oke, untuk Kak Atrin Duwila, untuk cetak ulang KTP karena perubahan data syaratnya apa aja? Nah, yang pertama itu untuk Kak Atrin itu yang diubah dulu itu kakaknya dulu. Jadi apa ini yang diubah di data KTP-nya? Misal kayak status pendidikannya diubah, berarti ya kakaknya harus diubah dulu. Jadi ngajukan perubahan biodata kakak. Setelah nanti kakaknya di kakak itu udah berubah, pendidikan terakhirnya baru mengajukan cetak ulang KTP-nya karena perubahan. Oh, gitu Mas ya. Jadi lumayan mudah sebenarnya Mas ya untuk Iya. perubahan itu, Mas ya. Stepnya kayak gitu. Kakaknya dulu harus paling baru, kalau kakaknya udah baru bisa cetak KTP sesuai kakak yang udah baru. Oke, semoga untuk Kak Atrin Duwila bisa membantu ya jawaban dari Mas Fares. Oke Mas, ini pertanyaan berikutnya dari @lalapo.16. Kak, untuk mengurus kakak bisa diubah ke kakak barcode gimana Kak ya? Gitu. Jadi kakak yang biasa ke kakak yang barcode yang terbaru gimana Oke. Mas Fares? Gampang banget juga kalau itu. Nanti tinggal pengajuan aja secara mandiri atau online bisa. Nggak perlu ke kelurahan atau kecamatan atau ke sekolah kalau untuk mengubah kakak barcode aja. Dan nanti kalian ke Klampit New Generation, ada itu di websitenya. Nanti bikin akun, setelah bikin akun melakukan permohonan namanya cetak kakak. Nanti di situ dengan alasan kakak belum berbarcode, lalu upload kakaknya yang lama itu. Misal, Oke. dibilang aja alasannya di menu alasannya itu kakak belum berbarcode, bakal diganti. Oke. Tinggal di-download aja. Ya. Jadi ini lebih ke kayak update gitu Mas. Iya, diupdate. Jadi Dari kakak yang- yang dulu yang warna biru itu diupdate ke kakak yang kertas biasa tapi udah ada. Oke, begitu ya untuk Kak Lalapo.16. QR code sih harus. Oh, QR code ya. Iya. QR code itu kan yang gini. Oh, Misalnya, benar QR ya. code yang kotak. Oke, jadi seperti itu ya untuk Kak Lalapo.16, semoga bisa membantu. Nah, berikutnya ada dari Rahmas Cynthia. Halo Min, mau tanya untuk pengurusan akta kematian yang hilang gimana ya Min? Dulu sudah pernah mengurus akta kematian tapi bentuk file PDF. Nah, HP saya rusak dan PDF hilang, tidak ada salinan. Lalu bagaimana mengurusnya lagi Min? Apakah harus datang ke Dispenduk? Persyaratannya apa aja Min? Silakan Mas Fares. Oke, untuk Kak Cynthia, dulu itu ngurus akte kematiannya di mana dulu? Misal kalau ngurusnya ke kelurahan ya tinggal aja nanti Kak Cynthia ke kelurahan, bilang aja dulu pernah ngurus akte kematian tapi filenya hilang, nanti bisa minta langsung ke kelurahan aja. Terus kalau ngurusnya secara mandiri kan pasti kalau secara mandiri punya namanya akun Klampit ya. Jadi nanti itu tinggal login aja lagi pakai akun Klampitnya.
di HP-nya yang baru. Nah, berkas permohonannya pasti masih ada historinya, nanti tinggal di-download lagi aja. Nah, itu masalahnya Kak Cynthia ini masih hafal nggak password sama username-nya waktu buat daftar dulu kalau secara mandiri. Kalau passwordnya lupa, ya nanti tinggal lupa password. Tapi kalau lupa semuanya, username lupa, password lupa, langsung ke Dispenduk aja ke Siola. Nanti bakal bertemu sama petugas untuk diverifikasi akunnya yang dulu. Tinggal nanti bakal dikasih salinan akte kematiannya. Memang benar itu akun dia. Jadi untuk Kak Rahma Cynthia itu jawaban dari Mas Fares, semoga bisa membantu dan cepat selesai urusan akte kematiannya. Oke, berikutnya Mas dari M_Arif94. Selamat pagi Min, saya lagi proses pecah kakak dan sudah dapat email dari Dukcapil. Cuma ada yang salah, yaitu status pernikahan. Bagaimana cara memperbaikinya ya? Silakan Mas Fares. Nah, untuk Kak Arif, status pernikahan ini yang maksudnya ini yang kawin belum catat itu atau aku saya lagi lanjut. Apa nih? Pertanyaan sing Mas Fares mungkin gak bisa jawab, itu di skip. Oke. Bingung maksudnya aku soalnya. Oke, jadi begitu untuk Kak Rahma Cynthia. Semoga bisa membantu dan bisa selesai urusan di akte kematiannya. Baik, berikutnya ada dari @Alicianiwehuzain. Jadi pertanyaannya adalah, halo selamat malam Bapak atau Ibu Admin, saya ingin bertanya. Saya sekarang baru 16 tahun, tanggal 25 ini saya 17 tahun dan saya mau bikin KTP. Tapi asli saya dari luar kota. Apakah saya bisa bikin KTP di Dispenduk Capil Kota Surabaya atau harus kembali ke tempat asal untuk membuat KTP? Silakan Mas Fares. Oke, untuk Kak Alisa ya. Kalau dari luar kota Surabaya seharusnya bikin KTP-nya di tempat asal. Tapi kalau Kak Alisanya mau di Surabaya tetap itu cuma kita bisa memfasilitasi rekam KTP-nya aja. Tapi untuk cetaknya enggak. Karena soalnya warga Surabaya juga masih banyak yang butuh. Jadi kita memfasilitasi di Surabaya untuk rekam KTP-nya aja, rekam datanya aja. Tapi enggak untuk cetaknya. Cetaknya bisa ke daerah ke kota asalnya Mas ya. Karena Dispenduk Capil juga memprioritaskan warga Surabaya sendiri. Oke, jadi itu untuk Kak Alisa, semoga bisa membantu dan semoga bisa cepat punya KTP. Dan berikutnya nih Mas, ada dari @rofi_yoswar_93. Assalamualaikum, mau bikin KTP yang rusak jadi baru lagi gimana ya? Apakah sekarang gunakan KTP digital tanpa ada KTP fisiknya? Terima kasih. Silakan Mas. Oke, untuk Kak Revi, untuk cetak KTP karena rusak bisa langsung aja ke kelurahan sesuai domisili. Nah, untuk bikin IKD nggak perlu harus punya KTP fisiknya, cukup hafal NIK atau nanti bawa KK aja bisa. Nanti langsung aja ke petugas yang ada di kelurahan, kecamatan, siola, ataupun nanti ke petugas Dispenduk Capil yang sedang melaksanakan aktivasi IKD di luar. Misal kayak minggu ini di bulan Juni itu ada di Taman Bungkul setiap minggu. Nanti kakaknya langsung ke sana aja. Kalau apal diknya langsung bilang aja ke petugasnya, nggak perlu bawa KTP, cukup apal dik. Cukup apal dik sama punya handphone Mas ya? Iya, punya handphone harusnya. Oke, jadi semoga Mas Revi bisa segera aktivasi IKD ya, dan juga segera memiliki KTP yang rusak tadi bisa tergantikan. Berikutnya dari Instagram @austinmarcelina. Min, kakak saya yang elektronik file data waktu urus mandiri tidak ada. Fisiknya pun saya juga tidak ada. Biasanya saya kalau butuh tinggal print, tapi sekarang filenya tidak ada. Bagaimana ya Min? Ada filenya, tapi yang bagaimana ya Min? Ada filenya, tapi yang status saya pelajar atau mahasiswa. Terakhir sudah saya update jadi karyawan swasta. Mohon dibantu Min. Nah, ya, ini tadi kasusnya sama kayak yang pertanyaan dari
pertanyaan dari Kak Cynthia tadi ya. Jadi nanti kakaknya ngurus mandirinya itu, maksudnya mandiri itu ngurus sendiri ke kelurahan atau ngurus secara online secara mandiri di KNG ya. Jadi kalau ngurusnya ke kelurahan ya nanti langsung aja ke kelurahan minta filenya di kelurahan. Terus kalau ngurus secara mandiri lewat KNG, nah pasti kan punya akunnya sih, akun tinggal login aja nanti di history permohonan itu pasti masih ada filenya, tinggal download lagi aja di situ. Nah kalau lupa password ya tinggal lupa password, tapi kalau lupa username dan password langsung aja ke Siola lantai 3 buat verifikasi data diri. Tuh. Jadi untuk Kak Austin Marcelina kurang lebih seperti itu Mas ya, untuk tahapan-tahapan yang dibutuhkan ya Mas ya. Oke, jadi semoga bisa membantu jawaban dari Mas Fares untuk Kak Austin Marcelina. Nah Mas, yang tadi itu adalah pertanyaan terakhir Mas dari sesi Iya tak delok nomor 6 sih. ralat ini. Ntar ya guys ya, ada ralat. Berarti ngulang sih nomor 6 tau? Darjo gak sih? Bawa Lapindo. Oh, OTT Porong. Brownies lapis kukus Surabaya. Lapis kukus Pahlawan. Itu di stasiun Gubeng ada kok, Em. Almond Crispy. Bisa. Oke, berikutnya pertanyaan dari Kak Dani.Arnanda. Oke, untuk cetak ulang KTP Oke, berikutnya dari Instagram @dani.arnanda. Untuk cetak ulang akta kelahiran apakah bisa melalui online? Karena akta kelahiran saya yang asli hilang. Silakan Mas Fares dijawab. Oke, untuk Kak Dani, untuk cetak akta kelahiran ulang karena hilang bisa melalui Kelampin New Generation. Masuk aja ke menu akta kelahiran, terus nanti yang bakal diupload itu siapkan aja fotokopi akta kelahirannya yang hilang, terus sama surat kehilangan dari kepolisian. Jadi itu sih syaratnya. Oke, tapi setelah itu bisa langsung melalui. Iya, disiapkan dulu syarat-syaratnya, nanti bisa melalui KNG. Oke. Jadi cukup mudah sebenarnya untuk persyaratan mengurus ulang nih Mas ya. Jadi semoga untuk Mas Dani Arnanda bisa terbantu dengan jawaban dari Mas Fares. Oke. Nah, jadi Mas itu tadi pertanyaan terakhir dari Sobat Dukcapil. Ini nggak kerasa kita udah 10 menit berbincang-bincang di sini. Jadi semoga nanti jawaban-jawaban dari Mas Fares bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya yang juga memiliki permasalahan yang sama. Semoga jawaban nanti bisa membantu setidaknya Sobat Dukcapil untuk pencerahan langkah selanjutnya akan gimana untuk mengurus administrasi kependudukannya. Baik, betul sekali. Jadi terima kasih Mas Fares karena sudah bersedia menemani aku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keresahan dari Sobat Dukcapil di rumah nih. Oke, sama-sama. Oke, jadi terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh Sobat Dukcapil. Dan jika Sobat Dukcapil masih memiliki pertanyaan terkait administrasi kependudukan, bisa langsung ditanyakan melalui DM Instagram @dispendukcapil.surabaya dan @takondukcapil atau dapat menghubungi nomor call center. Berapa Mas nomornya Mas? Nomornya di 031 9925 4200. Baik, terima kasih Mas Fares. Untuk Sobat Dukcapil di rumah, jangan lupa untuk follow akun Instagram kami ya, agar tidak ketinggalan informasi terkait administrasi kependudukan. Jadi, Benar. sekian dari aku, Bertrand dan juga Mas Fares. Sampai jumpa. Sampai jumpa.